Hampir sama seperti bahasan yang sebelum-sebelumnya, sebab kita sering sekali mengulas soal item, kekuatan, bahkan juga form yang sulit digunakan dari berbagai franchise tokusatsu. Dan mungkin yang sudah lama di-request oleh banyak penonton adalah form Ultraman yang sulit digunakan. Namun kenapa baru sekarang kita bahas? Sebenarnya karena tema ini sudah sangat umum dan sering sekali diulas di channel lain. Dan isi video ini mungkin kurang lebih akan tetap sama saja dengan yang pernah diulas oleh teman-teman dari channel lain tersebut. Tapi, pasti kalian tetap ingin mendengar bacotan versi Tokuvex Indonesia kan? Kategori list kali ini juga akan tetap sangat simpel. Selama form Ultraman tersebut membahayakan penggunanya atau minimal punya resiko tertentu bagi human hostnya, maka kita akan memasukkannya dalam video ini. Dan tentu kita hanya akan membatasi hanya pada protagonis Ultra saja. Dan perlu diketahui bahwa episode ini dibuat pada April 2024. Jadi kalau kamu menonton ini di tahun 2029 misalnya, dan sudah ada form Ultraman lain yang tidak kita bahas di sini, maka itu wajar saja. Dan perlu diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Inilah 7 lebih form Ultraman yang sulit digunakan versi Tokuvex Indonesia. Ultraman Gaia Supreme Version Ultraman Gaia. Kita mulai dengan form yang cukup legendaris di mata para fans ini, di mana pada episode ke-26 ketika Gaia harus berhadapan dengan kaiju yang bernama Zorium, kemudian ia mendapatkan akses untuk menggunakan sebuah form baru yang disebut sebagai Supreme Version, di mana ini didapat setelah Gaia menggunakan kekuatan dari Ultraman Agul, sehingga secara fisik ia memiliki karakteristik yang menyerupai secondary Ultra tersebut, yakni garis hitam dan biru pada bagian tubuh. Setidaknya itulah yang bisa terlihat secara jelas. Dan dari segi kemampuan, Supreme Version membuat kekuatan Gaia menjadi meningkat secara drastis, seperti Photon Edge dan juga Quantum Stream yang jauh lebih powerful daripada version 2. Lalu mampu melakukan jurus Photon Crusher milik Ultraman Agul, serta masih banyak jurus-jurus yang sangat berguna di pertempuran. Bahkan style pertarungannya juga menyerupai gerakan pegulat, seperti mengangkat dan membanting para kaiju dengan sangat mudah, sehingga sangat efektif untuk pertempuran melawan musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Namun kekuatan besar bukan berarti tanpa konsekuensi yang besar pula, sebab Supreme Version nyatanya tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama karena dapat menghabiskan energi Gaia dengan sangat drastis. Namun meskipun demikian, Supreme Version termasuk sering sekali digunakan, bahkan terkesan mengabaikan konsekuensi penurunan energi yang dimaksud. Ultraman Cosmos Eclipse Mode. Ultraman Cosmos masuk ke Ultraman Cosmos sebab hampir sama seperti Gaia, bahwa ini juga merupakan form ketiga yang diakses bagi para Ultra yang dimaksud, dimana mulai pada episode ke-30, Cosmos mendapat form yang bernama Eclipse Mode setelah kekalahannya di tangan Chaos Header pada episode sebelumnya. Dan nama Eclipse diambil dari kebangkitan Cosmos di bawah peristiwa gerhana bulan, serta mewakili keberanian Musashi yang menghidupkan kembali Cosmos dan menggabungkan kekuatan Luna dan Corona, serta menjadikannya lebih kuat daripada kedua bentuk tersebut. Jurus andalan bagi form ini adalah Cosmium Beam yang merupakan Ultra Beam versi Eclipse, yang dapat menghancurkan Chaos Organism dan juga berbagai Dark Energy lainnya dengan sangat instan. Ada pula yang disebut sebagai Eclipse Blade, yakni serangan energi yang berbentuk bulan sabit, di mana mampu menghancurkan atau membelah suatu objek seperti kapal musuh dengan serangan tersebut. Dan tentunya masih banyak jurus lain yang tidak kalah powerful, dan yang membuatnya sama seperti Supreme Version milik Gaia adalah karena Eclipse Mode juga tidak bisa digunakan terlalu lama, sebab tentu saja dapat menghabiskan banyak energi bagi Ultraman Cosmos. Oleh sebab itu, Ultraman Cosmos hanya dapat menggunakan form ini selama 1 menit saja. Ultraman Zero Darkness, Shining Ultraman Zero, dan juga Ultimate Shining Zero. Ini adalah fan favorite bagi para penonton Ultraman, protagonis lintas series yang tidak punya serial independen sendiri, selain hanya mini series dan juga movie yang sangat menguntungkan dari segi finansial. Namun tetap saja, Ultraman setenar ini punya beberapa form yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah Zero Darkness. Form ini didapat pada episode kedua Ultra Zero Fight setelah dirasuki
dimiliki oleh roh Ultraman Belial, membuat tubuhnya jadi berwarna hitam dengan corak merah yang melambangkan bahwa kekuatan kegelapan telah mengambil alih kesadarannya secara penuh. Jadi dalam kasus ini, Zero Darkness adalah form yang sama sekali tidak dapat dikendalikan. Jadi untuk mengakhirinya, Zero dan Belial harus bertarung secara spiritual di dalam fisik Zero Darkness, sehingga kemudian kegelapan tersebut dihancurkan dan mendapat form lainnya yang disebut sebagai Shining Zero. Nah, form ini juga bukan tanpa resiko, sebab meskipun sangat powerful saat berhadapan dengan Belial, namun energi yang sangat besar itu dapat membuat kelelahan setelah menggunakan Shining Form tersebut. Ada lagi form lainnya yang dinamakan Ultimate Shining Zero, yang muncul di mini-seri Ultra Galaxy Fight Absolute Konspirasi, di mana muncul pada episode ke-9 saat berhadapan dengan Absolute Tartarus. Namun sama seperti dua segmen sebelumnya, bahwa Ultimate Shining juga tidak dapat dipertahankan wujudnya terlalu lama, sebab tekanan energi yang sangat besar dapat membahayakan nyawa Zero. Ultraman Orb Thunder Blaster Ultraman Orb. Nah, kalau yang ini jelas sekali bahwa semenjak episode ke-12 Ultraman Orb, Gai Kurenai melakukan fusion up antara kekuatan Ultraman Belial dan juga Zofi yang adalah form keempat dalam serial ini, digunakan secara terpaksa untuk melawan Maga Orochi, di mana secara fisik membuat Orb memiliki anatomi yang identik dengan kedua Ultra tersebut, terutama Belial. Terlihat sekali dari bentuk matanya yang tajam dan juga tubuhnya yang kini lebih kekar berotot. Dan dalam tingkatan ini, Orb mendapatkan peningkatan kekuatan yang melebihi Ultra Form lainnya. Karena pada dasarnya, Thunder Blaster bisa memanipulasi Dark Energy untuk dialirkan ke tubuhnya sendiri. Jadi tentu saja selain sangat powerful, form ini mengandung kekuatan yang sangat beresiko baginya, di mana sangat terlihat pada debut penggunaannya bahwa Orb bisa mengamuk serta sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, seakan Dark Energy telah mengambil alih seluruh kesadarannya. Namun, perlahan ketika Gai atau Ultraman Orb mempelajari tentang masa lalunya, pada kemudian hari ia bisa mengendalikan energi kegelapan yang ada pada form tersebut. Terutama semenjak kemunculan pedang Orb Kalibur, membuat Thunder Blaster bukan lagi pilihan terakhir untuk digunakan saat melawan musuh yang jauh lebih kuat. Ultraman Jit Primitive Berserk Mode Ultraman Jit. Bicara soal Belial, pewaris kekuatan dari musuh bebuyutan Ultraman Zero tersebut juga punya masalah yang sama. Walaupun pada dasarnya, Ultraman Jit dalam wujud dasarnya yang disebut sebagai primitif, secara teori memang beresiko. Hanya saja Jit mampu mempertahankan keadilan dalam hatinya, sehingga primitive form tidak berpengaruh apapun pada dirinya, termasuk Riku Asakura, sang human host. Namun pada movie kolaborasi antara Jit dan juga Orb pada tahun 2018, saat kaiju yang bernama Galactron berhasil menumbangkan Ultraman Zero dan juga Ultraman Orb, Riku menjadi sangat murka dan membuat dark energy dalam tubuhnya kemudian terlepas begitu saja, sehingga menjadikan mata Ultraman Jit yang semula berwarna biru menjadi berwarna merah. Namun di sisi lain, hal itu menyebabkan peningkatan kekuatan dari primitive form menjadi sangat signifikan, sehingga mampu menghancurkan Galactron dalam hanya satu serangan singkat saja. Spoiler alert. Akan tetapi, sesaat setelah kemenangannya tersebut, form tersebut langsung membuat energi Jit turun secara drastis. Bahkan Riku Asakura pun menjadi pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun dengan bantuan kekuatan dari seorang wanita yang bernama Higa Airu, ia pun berhasil dipulihkan seperti semula. Namun itu menjadi penyesalan terbesar bagi Riku, sehingga ia tidak lagi menggunakan kekuatan yang di luar kendalinya tersebut. Ultraman Z, Delta Rise Claw, dan juga Red Damage Ultraman Z. Agak berbeda untuk yang berikut ini, sebab pada episode ke-15 Ultraman Z, Haruki Natsukawa mencoba sebuah fusion terbaru yang menggabungkan medal Ultraman Zero Beyond, Ultraman Jit Primitive, dan juga Ultraman Belial Atrocious. Dan tahu kan apa yang terjadi jika seorang Ultraman menggunakan kekuatan dari Belial? Pasti tidak semudah yang mereka harapkan, karena pada mulanya Haruki juga mengalami kesulitan bahkan hanya untuk memasukkan medal Belial ke dalam slot Z-Riser-nya.
karena dark energy dari Belial nampaknya sangat sulit untuk dijinakan. Bahkan untuk proses tersebut, Haruki harus dibantu oleh Ultraman Z hanya untuk memasukkan medal yang dimaksud. Dan jadilah form terkuat bagi Z yang disebut sebagai Delta Rise Claw. Bahkan di saat yang sama, Haruki mendapat senjata yang bernama Belia Rock, yakni sebuah pedang berkepala Ultraman Belial di mana senjata itu dapat berbicara dan berpikir dengan kesadaran penuh, bahkan seakan mewajibkan penggunanya untuk memuaskan rasa hausnya terhadap pertarungan. Namun uniknya, tidak ada kesulitan yang terlalu beresiko saat menggunakan Delta Rise Claw. Namun berbeda lagi dengan yang ada pada movie Ultraman Trigger episode Z, di mana Haruki dirasuki oleh monster parasit yang bernama Celebro, yang berhasil mengambil alih kesadarannya dan bahkan berubah menjadi Ultraman Z dengan sebutan Red Damage, yakni form dasar Ultraman Z di mana hanya mata kirinya yang berubah menjadi merah. Bahkan dengan form ini, Z menjadi hilang kesadaran dan juga menggila selama pertarungan. Glitter Trigger Eternity Ultraman Trigger New Generation 3. Dan ini juga menjadi masalah yang sama dengan segmen pertama dan kedua tadi, di mana ini merupakan salah satu strongest form bagi Ultraman Trigger, yakni ketika Kengo mendapat fragmen kekuatan dari Eternity Core, sehingga ia bisa menggabungkan kekuatan dari 3 form sebelumnya, yakni Multi-Type, Power-Type, dan juga Sky-Type, menjadi sebuah form baru yang bernama Glitter Trigger Eternity. Dalam wujud ini, tentu saja banyak kelebihan yang bisa digunakan sebagai jurus-jurusnya, seperti Glitter Zeperion Beam yang merupakan Ultra Beam dalam versi Glitter, ditambah lagi ada tebasan, tendangan, serta pukulan yang kini jauh lebih powerful dari sebelumnya. Akan tetapi, form ini menggunakan banyak sekali energi, sehingga Trigger hanya dapat bertarung selama 1 menit saja, karena energi yang sangat banyak itu dapat berpotensi membahayakan tubuh manusianya secara langsung. Bahkan ia punya senjata yang disebut sebagai Glitter Blade, yakni sebuah pedang yang juga sangat sulit dikendalikan oleh Trigger. Namun berkat bantuan dari Ultraman Reboot, perlahan Trigger bisa menguasai kekuatan dari Eternity Core yang ada pada tubuhnya tersebut, menjadikannya sebagai form yang cukup berbahaya dan butuh proses untuk bisa menguasainya. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.